Kita sudah hadirkan narasumber di studio, ada Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, Ketua Umum Wahda Islamiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Hasibullah. Mas Philip. Iya, mungkin kita tanya dulu ya ke Kiai Zaitun. Tanggapan Anda melihat serangan Israel ke Qatar, meskipun memang targetnya Hamas, tapi tentu ini terjadi di Qatar. Betul. Sebagai negara yang cukup stabil, bagaimana Anda melihat ini? Saya kira ini serangan yang sangat bodoh dan blunder, Tapi memang biasanya kalau orang itu sudah sangat takabur, pongah, itu sering membuat serangan-serangan yang akan menjadi kematiannya sendiri. Sebab setelah serangan luar biasa, genosida di Gaza, lebih 60.000 orang yang sekarang wafat, mudah-mudahan syahid semuanya. Lalu kemudian serangan ke Syria, lalu kemudian ke berbagai tempat ke Iran, ke Yaman, sekarang ke Qatar. Mungkin Zionis ini berpikir bahwa tidak ada yang bisa mencegah mereka, apalagi merasa mendapat dukungan kuat dari Amerika, terutama dalam perang melawan Iran kemarin. Maka semakin pongah, semakin takabur. Tapi saya meyakini bahwa ini sudah akan menjadi titik hancuran dari Israel, ini paling minimal akan menjadi awal daripada keruntuhannya. Apalagi kemarin untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB sebegitu tegasnya, kerasnya memberikan pernyataan, walaupun di awal Dewan Keamanan itu sebetulnya dalam draftnya tidak mengutuk, tidak mengecam serangan itu. Tapi setelah pertemuan para delegasi itu akhirnya mereka sepakat mengutuk serangan itu, dan ungkapan-ungkapan disampaikan oleh delegasi-delegasi itu jauh lebih keras, dan ini menunjukkan Qatar dalam posisi semakin kuat, dan ini adalah tanda-tanda kehancuran Zionis ini. Baik, Pak Kiai, kita juga sudah terhubung dengan mahasiswa Universitas Islam Madinah, ada Mas Saad Muhtar. Assalamualaikum Mas Saad. Assalamualaikum Mas Saad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Saad, kita ingin tahu apakah kebenaran dari video yang beredar terkait dengan kilatan yang terlihat di langit Madinah ini. Apakah Mas Saad sendiri ini melihat atau menyaksikan atau kan mendengar kilatan dan juga suara ledakan tersebut? Iya, memang pada tanggal 11 September, hari Kamis kemarin, kira-kira setelah sholat subuh, sekitar pukul 5:45 waktu Arab Saudi, warga memang melihat kilatan di langit di utara kota Madinah yang tampak memang seperti rudal, diiringi dengan ledakan keras, termasuk jamaah-jamaah umroh kita yang baru selesai sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, itu kemudian melihat dan bahkan mengabadikan yang kemudian menjadi video amatir yang kita lihat hari ini. Tapi kebetulan waktu kejadian memang saya berada di dalam asrama, dan teman-teman yang kemudian berada di luar asrama itu melihat dan mendengar langsung seperti itu. Baik Mas Saad, cukup menarik bagaimana kemudian warga di sana menanggapi rudal-rudal yang kemudian melintas di atas kota Madinah, begitu ya. Apakah memang menimbulkan kepanikan di sana atau seperti apa? Sepertinya memang karena jarak antara kilatan langit yang tampak seperti rudal itu sangat dekat dari Masjid Nabawi, kurang lebih sekitar 5-6 kilo, dan kurang lebih 6-7 kilo dari kampus kami, sehingga memang ada sedikit kepanikan pada awal mulanya. Tetapi hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa ataupun kerusakan di lokasi kejadian, dan alhamdulillah aktivitas di kota Madinah
khususnya di sekitar Masjid Nabawi dan sekitarnya itu berlangsung normal setelah kejadian seperti itu. Baik, Mas Saad, mungkin sedikit saja artinya pemerintah Arab Saudi juga minim terkait update kilatan cahaya yang melintas di atas kota Madinah atau seperti apa di sana? Kita memang perlu garis bawahi bahwa memang sampai saat ini pemerintah Saudi baik melalui Kementerian Pertahanan, pemerintah Provinsi Kota Madinah itu belum mengeluarkan pernyataan resmi yang memastikan apa sebenarnya benda itu atau dari mana asalnya, apakah memang rudal atau yang lainnya. Jadi memang statusnya masih dalam tahap penyelidikan dan investigasi dari otoritas Arab Saudi dan tentu kita menunggu. Baik, terima kasih Mas Saad. Saya mau ke Mas Hasbullah. Bagaimana kemudian merespon Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi yang hingga kini masih minim menurut Mas Saad di sana informasi terkait update dari kilatan? Apakah memang ini belum ada tindakan resmi dari pemerintah Arab Saudi seperti apa? Iya, seperti juga tadi dilaporkan, memang sampai hari ini baik dari pihak Arab Saudi ataupun negara-negara terkait belum ada statement resmi. Ini apa yang melintas di Madinah. Tapi Mas Philip dan Mbak Mala, sebenarnya kalau kita pahami kondisi sekarang di Timur Tengah ini, dalam 1 minggu terakhir kita bisa sebut sebagai ini hari-hari genting, hari-hari deadline, hari-hari penuh dengan ketegangan. Saya menduga negara-negara di kawasan sekarang berada di siaga 1. Kenapa? Saya ingin mengatakan bahwa 22 September besok ini adalah hari yang paling menegangkan terutama bagi Israel. Karena satu, bahwa tanggal 22 itu akan dijadikan sebagai momentum oleh Prancis dan Arab Saudi untuk koalisi internasional negara-negara untuk menyuarakan solusi 2 negara. Dan hari ini seperti disampaikan oleh Ustadz Zaitun tadi, itu pengantarnya sudah dilakukan dengan pengambilan suara di majelis umum, di mana 142 mendukung solusi 2 negara, hanya 10 yang melawan dan 12 abstain. Ini prakondisi, puncaknya adalah tanggal 22. Dan kita tahu Israel betul-betul kebakaran jenggot dengan ini semua karena inisiator, pendukung daripada gerakan ini adalah negara-negara yang selama ini secara tradisional mendukung Israel. Ada Inggris, ada Prancis dan juga negara-negara besar di Eropa atau di Barat yang selama ini mendukung Israel, justru sekarang mendukung kemerdekaan atau mengakui kemerdekaan Palestina. Sementara di sisi lain kita juga melihat Israel sampai di hari 707 kalau nggak salah sekarang ini, setelah 7 Oktober 2023 belum mencapai satupun target perang membabi buta yang dia lakukan di Gaza. Mereka ingin mengosongkan Gaza dari Hamas, sampai sekarang Hamas juga nggak bisa dikosongkan. Mereka ingin mengambil paksa sandera, sampai hari ini tidak ada sandera yang bebas tanpa negosiasi. Dan ini membuat sebuah prestasi tersendiri, baik itu Netanyahu atau bahkan Trump. Karena saya melihat Trump dan Netanyahu sebenarnya terlibat dalam permainan strategi yang saya sebut sebagai strategi 2 tangan. Jadi seakan-akan satu memukul, satu seakan-akan dia yang kalem-kalem. Saya belum ada konfirmasi. Saya melihat kalau Trump tidak memberikan pernyataan lebih resmi, lebih keras kepada Netanyahu terkait dengan serangannya ke Qatar, maka patut diduga dengan sangat keras Trump juga menyetujui atau mengetahui serangan itu. Kalau tidak mengambil tindakan lebih tegas. Kenapa? Karena sebagaimana Trump juga sendiri katakan, Trump adalah bagian daripada mitra strategis Amerika. Dan kita harus ingat bahwa Qatar lah satu-satunya negara yang kasih pesawat untuk Trump. Nggak ada negara lain yang kasih itu. Dan Trump menerima dengan sangat bangga. Dia katakan, kalau saya menolak seperti ini kurang persis, kurang lebih begitu indikasi diksi yang digunakan. Bagaimana kita mau menolak hibah seperti ini? Tapi sikap Trump seperti apa? Katanya dia tahu informasinya, mau memberitahu, tapi justru tidak diberitahu sebelum serangan. 2 hari setelah kejadian, menurut saya agak meleset dari yang diharapkan, karena Trump sempat menjanjikan hari Kamis kemarin dia akan berikan statement secara resmi, dan kita ikutin belum ada statement secara resmi. Dan sekarang sedang berlangsung pertemuan-pertemuan elit dari Qatar dengan
Amerika untuk menyikapi perkembangan-perkembangan terbaru. Salah satunya juga pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini juga berada di Qatar, dan informasinya pertemuan yang berlangsung hanya 2 jam untuk kemudian membantu kondisi geopolitik. Itu yang sangat kita apresiasi sebetulnya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, Pak Ustadz ya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih. Kita lanjutkan dialog kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke Kiai Zaitun. Bagaimana dampak serangan Israel ke Qatar ini terhadap posisi konflik Gaza, Israel maupun juga Palestina? Ya, sebetulnya ini mudah-mudahan seperti kaidah dalam bahasa Arab, rubba dharratin nafi'ah. Sesuatu yang kelihatan buruk tapi akan sangat bermanfaat. Ya, apalagi kemarin ini pelanggaran yang sangat luar biasa ke sebuah negara berdaulat yang merupakan negeri yang sungguh-sungguh. Qatar ini kan kurang apa sungguh-sungguhnya mencari jalan biar supaya Zionis juga bisa bebaskan sandera mereka kan, orang-orang mereka yang lagi ditawan di sana. Ya. Tapi dengan serangan ini akan berdampak yang sangat kuat baik bagi Qatar maupun bagi Palestina. Ya. Nah, yang penting kita ingatkan bahwa Zionis ini kemungkinan akan melanjutkan jurus mabuknya. Ini jurus mabuk sebetulnya ya. Iya, jurus mabuk. Maka perlu kewaspadaan di semua Timur Tengah, terutama kita menghimbau para pemerintah negeri-negeri di Timur Tengah itu dan negeri-negeri Islam mesti kewaspadaan tinggi. Ini jurus mabuk nih lagi dimainkan. Dan kita apresiasi presiden kita, Pak Prabowo. kemarin juga sudah bertemu luar dengan biasa Qatar, ya. Kita angkat topi dan kita bangga. Ada presiden yang bisa bergerak cepat ya. Bukan sekedar telepon menyatakan, langsung berangkat. Hanya 2 jam di sana loh. Hanya 2 jam. Kemudian ya. Pak Ustadz melihat bagaimana dukungan moral dari masyarakat itu luar Indonesia biasa. Ya. sebagai umat Muslim juga. Itu Pak Presiden kita dan mewakili perasaan kita orang Indonesia. Orang Indonesia alhamdulillah memang seperti itu. Kelihatan lemah lembut tapi punya yang namanya empati yang sangat tinggi dan jiwa kesatriaan. Ya. Maka beliau tidak takut. Mungkin pemimpin lain cukup telepon lah ya. Presiden kesana. Langsung kesana ya, meskipun dalam waktu yang dalam waktu singkat ya, tidak takut kondisi di sana. Dan beliau juga merasa aman di dalam negeri, alhamdulillah. Nah, saya ingin mengingatkan masyarakat kita bahwa 2 hal. Satu, walaupun dengan keyakinan tadi, mari bangkitkan terus kembali semangat perlawanan. Ini udah saatnya untuk terus dibangkitkan. Sebab kekuasaan Zionis ini setelah 70 tahun lebih, nampaknya mereka sudah di puncak ya, sudah sangat angkuh seperti Firaun, Namrud ya, yang kalau ada yang menunjukkan perlawanan secara serius itu tentu akan menghancurkan nanti itu. Tentu tidak mesti perlawanan fisik, ya perlawanan fisik di Gaza sana ya, tapi di kita ini semangat itu pernyataan apalagi dengan people power sekarang ini, kalau masyarakat dengan medsos dan dunia yang alhamdulillah sekarang semakin kuat, kita yakin itu akan. Yang kedua, ini saatnya banyak berdoa pada Yang Maha Kuasa ya. Ya saat-saat seperti ini ya, saat-saat di mana ada orang-orang yang sangat kejam, sangat bengis ya, dan seolah-olah seperti memiliki segala kekuasaan dan lupa ada Yang Maha Kuasa. Mohonlah pada Yang Maha Kuasa ya. Ini mudah-mudahan akan dihancurkan dan dunia akan kembali pada tatanan yang kita harapkan, insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Kita mau ke Mas Saad. Mas Saad masih bersama kami? Iya, siap Mas. Baik Mas Saad, adakah kemudian pesan khusus dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana terkait bagaimana kemudian fenomena kilatan cahaya di sana? Apakah ada pesan khusus untuk masyarakat Indonesia yang saat ini berada di Madinah begitu? Kita tentu sebagai WNI di Arab Saudi memang harus tetap tenang, walaupun memang belum ada pesan khusus, tetapi kita harus tetap tenang dan tidak ikut menyebarkan spekulasi-spekulasi di luar pengetahuan kita. Kita tahu bahwa Madinah memang selalu menjadi kota yang paling aman, dan alhamdulillah kami bersyukur bisa menuntut ilmu di kota suci ini. Dan tentunya insya Allah kota suci ini akan terus dijaga dari keburukan-keburukan insya Allah. Seperti itu.
Ya, Mas Saad, lalu apakah di sana, khususnya mungkin di kawasan kampus di Universitas Islam Madinah ini juga menjadi perbincangan mengenai kondisi geopolitik pasca serangan Israel ke Qatar? Tentu kami sebagai mahasiswa tentu sebetulnya tidak buta akan geopolitik, tetapi memang kami mahasiswa di sini memang cukup fokus dengan studi kami dan tidak terlalu begitu membicarakan hal-hal di luar tugas kami seperti itu. Tetapi yang kita tidak bisa memastikan memang hari ini apakah rudal yang memang dicegat oleh sistem pertahanan Saudi, ataukah apakah ini hanya uji coba. Jadi memang kita dalam posisi menunggu ya, hasil investigasi dari otoritas dari Arab Saudi. Dan memang yang jelas bahwa memang Arab Saudi memang dikenal dengan sangat hati-hati ya terkait keamanan di dalam negeri ya, khususnya yang berkaitan, apalagi berkaitan dengan Haramain, Makkah dan Madinah, seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Saad, yang penting di sana sudah kondusif, orang sudah bisa beraktivitas dan juga beribadah dengan aman, tidak ada ancaman-ancaman apapun dan juga menunggu pernyataan resmi dari otoritas Arab Saudi. Kita kembali. Ya. Hasibullah, bagaimana kemudian menanggapi terkait serangan Israel? Ataukah memang ini serangan yang membuktikan atau ada suatu pesan yang ingin disampaikan oleh Israel? Iya, kalau serangan Israel sekali lagi saya melihat ini manuver dia, upaya dia untuk menggagalkan acara puncak pada tanggal 22. Jadi memang negara-negara di kawasan harus siaga, di satu sisi antisipasi tidak terkena serangan Israel, tapi di sisi yang lain jangan justru membiarkan Israel leluasa dengan strateginya. Ini kalau dibaca dari perang dengan Iran, ini mirip. Waktu perang lawan Iran 12 Juni, itu momentum pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina direncanakan Juli. Betul. 12 Juni Israel serang Iran, lalu kemudian terjadi perang besar sampai 24 Juni, agenda Juli akhirnya mundur sampai September. Nah, serangan ini ke Qatar bisa dipahami juga sebagai cara dia, strategi yang sama untuk mendapatkan keberhasilan yang sama, yaitu dia bikin ulah, perang menjadi besar, lalu kemudian masyarakat dunia menunda lagi rencana pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Itu yang pertama kita harus pahami itu. Dan yang kedua, menurut saya dari serangan ini, termasuk juga kunjungan Pak Prabowo ke sana, mestinya menjadi kayak semacam inspirasi bagi negara-negara di kawasan dalam membangun koalisi, katakanlah persenjataan dan keamanan yang baru. Karena selama ini sekali lagi Timur Tengah itu saya ibaratkan seperti tubuh orang yang menoleh. Badan tubuhnya itu anti terhadap Israel dan Amerika, tapi kepalanya itu justru dekat dengan Amerika dan Israel. Tunduk ya. Kenapa? Karena mereka kerjasama terutama di bidang keamanan dan persenjataan. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi inspirasi bagaimana lebih tegak lurus di antara kepala dengan tubuhnya. Bahwa masyarakat di sana menginginkan, sekali lagi kita tidak ingin perang. Jangan kemudian dianggap kita ingin perang. Kita ingin damai, kita ingin bahasa Indonesia itu dikenal dengan berdaulat sendiri di situ. Kita nggak ingin musuh. Jadi tapi tolong juga dipahami, jangan terus serang menyerang seperti ini. Dan menurut saya lewat katakanlah perubahan dalam koalisi keamanan, sekarang banyak opsi-opsi lain, katakanlah perang Iran itu menunjukkan bagaimana Iran juga punya kemampuan. Itu bisa menjadi alternatif bagaimana menjaga kawasan secara lebih damai. Sekali lagi bukan tujuannya adalah perang. Tapi justru membuat orang lain tidak berani menyerang. Sedikit saja pendek, mungkin Mas Hasibullah melihat pertemuan dengan kedatangan Presiden Prabowo seperti apa bentuk dukungan moralnya? Ya, itu menjadi bukti bahwa Indonesia adalah hadir dalam konteks politik regional dan global, dan kita harapkan itu lebih mewarnai lagi karena tanggal 23 Pak Presiden akan ada kesempatan emas di PBB. Jadi minimal beliau bisa sampaikan tentang perdamaian di Timur Tengah, lalu kemudian pentingnya revisi PBB karena struktur dan masalah, dan yang tidak kalah penting berangkat dari pengalaman Indonesia adalah kerukunan masyarakat global. Kita harus ekspor pengalaman kita ini dengan segala macam kekurangan yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, kenapa kita nggak coba itu kembangkan ke dunia untuk
kehidupan tatanan global yang lebih damai. Amin. Ya, Tentunya mungkin- kita berharap ya. Iya, kayak satu saja. sedikit. Iya, ini ada yang sebetulnya lucu, dua hal yang Oke. patut Pendek saja. kita lihat. Netanyahu maupun dubesnya atau utusannya di Dewan Keamanan itu tetap sombong, mengancam Qatar. Padahal Keangkuhannya ya, begitu satu ya. itu maksudnya begini, dia mengatakan siapapun yang melindungi Hamas, apakah itu Qatar, apakah itu Iran, apakah itu apalagi dia sebut satu ya, itu dia akan terus kejar. Oke. Itu walaupun sudah dikejar. Yang kedua, dia nggak berani sebut Turki. Padahal selama ini jelas Turki ya memberikan dukungan pada perjuangan di Gaza. Ya. Ini tanda tanya besar sehingga di Al Jazeera itu disebutkan bahwa ini sesungguhnya ya menunjukkan ketakutan dia karena kalau ada sisi ada takutnya dari kepanikan. seorang ada Israel sisi begitu takut ya. juga Ya, tentu karena kita kalau berharap satu Turki juga- itu anggota Uni Eropa NATO, Oke. yang kedua punya uranium dan punya nuklir Iya, juga. betul sekali. Gitu. Baik, terima kasih Ya, Pak Ustadz untuk Ya, penjelasannya pada sama-sama. pagi hari ini. Ya. Mas Hasbullah juga dan juga Mas Saad, sehat selalu di sana. Tentunya kita berharap bagaimana masyarakat Indonesia tidak terdampak terkait serangan Israel di Iya. kawasan Timur Tengah. Yang pasti Israel nggak akan berani melancarkan rudal di atas Indonesia. Karena Kalau lewat Indonesia akan dijadiin bakso. Amin. Biasanya bakso rudal ya, kalau di Indonesia itu terkenal dengan bakso rudal ya begitu. Insya Baik. Allah. Oke, Pemirsa di terima Apa Kabar Indonesia Pagi, segmen selanjutnya kami akan hadirkan beragam informasi menarik. Salah satunya ini ada ledakan keras yang mengguncang kawasan permukiman warga di wilayah Pondok Cabe, Tangerang Selatan kemarin ya, pada Jumat pagi. Akibat peristiwa tersebut, beberapa rumah rusak parah dan sejumlah warga menderita luka-luka. Sesaat lagi.